bahwa binatang peliharaan itu berpotensi juga untuk menularkan beberapa kuman ya yang bisa ditularkan dari binatang ke manusia. Rumah sakit itu adalah tempat paling kotor di dunia. Iya, karena berkumpulnya kuman itu semua di rumah sakit. Jenis kuman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Bisa. Jumpa lagi di podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Kali ini bersama saya Hamidah, ditemani dengan narasumber kita Dr. Anti Primardianti, spesialis patologis klinis. Sebelumnya semoga kawan Bisa selalu dalam keadaan sehat, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi menarik seputar kesehatan. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Anti Primardianti, spesialis patologis klinis. Beliau adalah dokter spesialis patologis klinis dan juga sebagai Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Umum Daerah Dungus. Assalamualaikum Dr. Anti, bagaimana kabar dokter hari ini, Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dikaruniai kesehatan ya Mbak ya. Semoga akan kita sehat terus. Amin, ya dokter. Tema podcast kita kali ini adalah Hari Mencuci Tangan Pakai Sabun Sedunia atau CTPS yang jatuh pada tanggal 15 Oktober 2023. Akan kita kupas tuntas tentang apa itu CTPS, mengapa CTPS itu sangat penting, dan serba-serbi CTPS lainnya. Oke dokter, kita mau ngomongin nih tentang CTPS atau cuci tangan pakai sabun sedunia. Apa sih dok Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia itu, dokter? Ya. Jadi Hari CTPS Sedunia atau singkatan dari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia yang jatuh pada tanggal 15 Oktober adalah salah satu upaya untuk mengkampanyekan cuci tangan dengan memakai sabun dan air bersih mengalir sedunia ya. Dan hal ini tidak terbatas pada tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan, tetapi yang paling penting adalah terutama untuk masyarakat luas secara umum. Baik dokter. Ya. Berarti CTPS ini bisa kita sebut dengan hand hygiene ya dok, dalam istilah populer di lingkungan rumah sakit kita. Ya betul. Jadi kalau kita di rumah sakit kita sebagai tenaga kesehatan, kita mencuci tangan itu ada dua ya, hand scrub dengan hand washing. Yang CTPS ini, yang cuci tangan memakai sabun ini adalah yang hand washing ya. Itu yang biasa kita akrab dengan istilah di rumah sakit. Iya dokter. Lalu mengapa dok kampanye CTPS ini sangat penting sekali? Ya. Jadi kenapa kegiatan CTPS sedunia ini digalakkan atau dikampanyekan ya? Karena sebenarnya CTPS ini merupakan kegiatan sederhana ya, yang terbukti efektif untuk mencegah penularan dari berbagai kuman yang ada di tangan kita, termasuk pada saat kita pandemi kemarin ya Mbak ya. Itu yang disebabkan karena COVID itu disebabkan karena virus COVID ya, SARS-CoV-2 yang tentunya tangan kita juga sebagai media dalam menularkan virus tersebut. Nah, kegiatan cuci tangan memakai sabun ini terbukti efektif untuk mematikan kuman-kuman penyebab infeksi tadi, dan yang paling penting adalah untuk memutus rantai penularan ya. Kenapa ya? Kenapa kok kita concern terhadap tangan kita ya? Karena tangan kita ini sebenarnya ya, walaupun tidak tampak adalah kotor ya sebenarnya. Tangan yang belum dicuci ya, itu sebenarnya adalah kotor, banyak kuman-kuman yang menempel di situ, termasuk virus ya. Dan tanpa disadari sebenarnya kita itu menyentuh mata, hidung, mulut tanpa disadari ya, ucek-ucek atau menyentuh, ada orang yang kebiasaannya menyentuh hidung, menyentuh mulut. Nah itu akan berpotensi atau membawa risiko bahwa kuman yang ada di telapak tangan ini, di tangan kita ini akan masuk ke tubuh kita melalui itu tadi, mata, hidung, ya, mulut ya. Kemudian satu lagi,
tangan kita yang tidak bersih ini akan memindahkan kuman yang ada di tangan kita ini dengan menyentuh berbagai benda yang kita sentuh. Seperti misalkan meja ini ya, meja, kemudian pegangan pintu, pegangan tangga kalau kita naik tangga, atau apapun yang kita sentuh dengan tangan, itu akan berpotensi memindahkan kuman yang ada di tangan kita ini ke benda-benda tersebut. Dan kemudian apabila ada orang lain yang menyentuh benda tersebut, maka kuman itu bisa akan berpindah ke orang tersebut, ya. Tetapi dengan kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, maka akan mengurangi risiko tersebut. Dalam artian bahwa CTPS ini hal yang paling pentingnya adalah untuk memutus rantai penularan dari kita ke orang lain atau dari individu satu ke individu yang lain. Itu maksudnya ya. Iya, baik penting, Dok. ya. Iya, Dokter. Berarti mencuci tangan pakai sabun ini sangat penting sekali ya, Dok ya, untuk memutus mata rantai penularan infeksi. Terkait CTPS ini, Dok, apakah ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar hasilnya bisa efektif, Dok? Iya, ya. Jadi begini, kadang ada beberapa pemahaman masyarakat ya, bahwa cukup mencuci tangan dengan air saja, ya, itu sudah dianggap bersih. Padahal tidak ya. Yang penting karena bahan aktifnya itu tidak ada kalau cuma air saja ya. Jadi yang harus dipahami bahwa mencuci tangan hanya dengan air itu belumlah cukup untuk mematikan kuman yang menempel di tangan kita. Kemudian yang kedua, cuci tangan memakai sabun ini dan air mengalir merupakan kegiatan yang paling hemat biaya, paling sederhana dan tidak mahal saya kira ya. Dan terpenting adalah walaupun dengan hemat biaya dan sederhana, tetapi dapat membawa dampak besar, yaitu mencegah menularkan penyakit ya, atau memutus rantai penularan dari penyakit menular. Dan yang perlu diingat bahwa ada durasinya sesuai standar ya. Jadi kadang tidak asal kita mencuci tangan, tidak asal ya. Untuk bisa kita mencapai tujuan yang efektif, maka kegiatan mencuci tangan memakai sabun ini ada durasinya. Minimal 40 detik ya, sampai 60 detik. Kemudian dianggap ya oleh para ahli bahwa durasi sekian itu sampai 1 menit, 60 detik 1 menit ya, dapat efektif untuk mematikan semua kuman yang ada di tangan kita. Dan yang penting lagi adalah kapan kita mencuci tangan memakai sabun, pada saat waktu-waktu yang penting dan perlu, atau istilahnya harus mencuci tangan memakai sabun pada saat waktu-waktu yang penting gitu. Iya, Dokter. Berarti tidak asal cuci tangan ya, Dok. Betul. Harus supaya hasilnya efektif, maka ada durasi. Yang penting adalah ada sabun ya. Jadi bukan hanya air yang mengalir, ada sabun. Kemudian durasinya juga harus diperhatikan ya. Minimal 40 detik sampai 60 detik. Kemudian bahwa kita mencuci tangan itu pada saat waktu-waktu yang penting. Nanti akan saya jelaskan kapan kita harus mencuci tangan dan kapan kita cukup dengan alkohol gitu ya. Iya, Dok. Dan satu lagi ada langkahnya harus betul. Langkahnya harus betul. Iya, Dokter. Ya, berarti juga airnya juga harus bersih ya, Dok ya. Iya. Kalau di kita 6 langkah untuk cuci tangan dan 5 momen ya, Dokter nggih. Berarti prinsip-prinsip terkait CTPS ini harus benar-benar diperhatikan ya, Dok, agar tujuan dari cuci tangan dapat dicapai, yakni mengeliminasi kuman-kuman yang menempel di tangan sehingga tidak berkembang menjadi infeksi atau bahkan menularkan kepada orang lain ya, Dok ya. Iya, Dokter. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, bagaimana cara melakukan CTPS yang benar gitu, Dok? Ya. Jadi cara melakukan CTPS yang benar itu ya, pertama adalah harus ada air bersih yang mengalir ya. Ini di highlight ya, air bersih dan mengalir ya. Kemudian pertama basahi dulu tangan ya dengan air bersih yang mengalir tadi. Kemudian gunakan sabun secukupnya, tidak usah terlalu banyak ya, asal cukup berbusa ya. Kemudian langkah pertama adalah gosok telapak tangan dengan sabun ya sampai berbusa telapak tangan. Kemudian gosok punggung tangan ini ya, dan sela-sela jari. Usahakan sela-sela jari ini juga terkena, karena sela-sela jari ini juga tempat berkumpulnya kuman, tempat kuman gitu ya. Kemudian basuh atau bilas dengan sabun punggung jari kita dengan telapak tangan kita dengan cara ditautkan ya, ditautkan begini ya. Kemudian
gosok ibu jari ya, ibu jari ini dengan cara memutar sehingga bagian-bagian pangkal ibu jari ini terkena sabun ya, kanan kiri ya. Kemudian yang terakhir adalah ujung-ujung jari ini jangan lupa harus terkena sabun juga dengan cara memutar ya, memutar ujung jari pada telapak tangan ya, kanan kiri, sehingga ujung-ujung kuku ini juga akan terkena sabun gitu ya. Tuh. Kemudian setelah itu baru kita bilas dengan air mengalir ya, bersih. Setelah itu keringkan dengan lap sekali pakai ya, sekali pakai atau tisu atau hand towel ya, sehingga sekali pakai. Kemudian jangan lupa pada saat untuk menutup keran ya, memakai tisu. Jadi tangan kita tidak lagi terkontaminasi oleh keran pemutar keran itu, gitu ya. Jadi itu kalau langkah ini dilakukan secara benar itu minimal 40 detik, maksimal 1 menit lah. Gitu. Jadi tangan kita bersih, gitu ya. Itu langkahnya yang betul. Mungkin juga perlu diperhatikan ya dok, kuku tangan tidak boleh panjang dan perhiasan tentu harus dilepas gitu biar. Karena apa? Kuku-kuku ini apabila panjang lebih dari 3 mili ya, dikatakan begitu, itu akan menjadi tempat sembunyinya kuman ya, sembunyi baik itu bakteri, virus, jamur dan sebagainya ya. Istilahnya kuman-kuman yang patogen bisa berada di balik ujung kuku itu. Kemudian kalau perhiasan, kenapa? Kadang-kadang perhiasan itu akan menempel ya di permukaan kulit. Di bawah perhiasan itu juga tempatnya kuman bersembunyi. Jadi kalau memakai perhiasan, seyogyanya kalau mau mencuci tangan memakai perhiasannya diambil dulu ya, kemudian dicuci ya, tangan dicuci, kalau bisa perhiasannya juga dicuci juga. Gitu ya. Dilepaskan dan disimpan di tempat aman ya dok. Iya betul. Tentunya. Karena perhiasan itu juga banyak celah-celahnya ya dok ya, bisa untuk tempat sembunyi kuman. Baik dokter, lalu bagaimana dok dengan penggunaan cairan pembersih tangan? Apakah ada perbedaannya dengan TPS ini dok? Ya baik. Jadi sebenarnya memang WHO itu menganjurkan untuk kegiatan cuci tangan ini kan ada 2 ya. Memakai sabun atau memakai cairan pembersih tangan yang berbasis alkohol ya. Untuk cairan tangan berbasis alkohol ini ada standarnya. Minimal alkoholnya harus 60% sesuai dengan panduannya, 60%. Nah, sebenarnya ada perbedaannya. Jadi tidak sama efektivitas dalam membunuh kuman antara cairan pencuci tangan yang berbasis alkohol dengan sabun ya. Dikatakan bahwa cairan pembersih tangan yang berbasis alkohol tidak bisa membunuh kuman seluruhnya. Ada beberapa kuman yang tidak bisa memakai alkohol, atau dalam jumlah tertentu juga sudah tidak bisa lagi memakai alkohol ya. Seperti contohnya norovirus, kemudian Clostridium difficile, ada beberapa lah. Nah, sedangkan dari penelitian bahwa mencuci tangan memakai sabun ini lebih efektif untuk membunuh lebih banyak lagi daripada kita menggunakan alkohol gitu. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan bahwa ada kondisi tertentu yang kapan kita memakai cairan pembersih berbasis alkohol ya. Satu, misalkan tidak didapatkan fasilitas untuk cuci tangan memakai sabun, tidak ada air mengalir atau tidak ada sabun, maka kita sementara bisa memakai cairan pembersih tangan berbasis alkohol. Itu. Baik dokter, berarti pilihan utama tetap memakai sabun dan air mengalir ya dok ya. Penggunaan cairan pembersih tangan sebagai pilihan kedua ya dok kalau fasilitas air bersih atau sabunnya tidak tersedia. Dan karena begini, cairan pembersih tangan yang berbasis alkohol itu untuk tangan yang berminyak, untuk tangan kotor dia tidak efektif sama sekali ya. Dia tidak bisa membersihkan minyak, atau apabila kita terkontaminasi dengan bahan kimia ya, atau logam berat, itu kita harus memakai sabun. Jadi tidak cukup memakai alkohol saja. Iya, baik dokter. Dokter, apakah ada waktu-waktu penting untuk melakukan CTPS ini, dok? Ya, ini yang bagus ya, ini pertanyaan bagus. Kapan kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir? Yang pertama, yang kita anjurkan ya kepada masyarakat adalah sebelum makan, ya, sebelum makan. Yang kedua, pada saat kita setelah selesai menggunakan toilet, ya, apalagi toilet umum, ya, dan setelah buang air, ya, baik buang air besar maupun buang air kecil. Kemudian setelah merawat bayi,
mengganti popoknya, ya, atau menceboki anak balita, ya, yang setelah BAB atau BAK, ya, buang air besar maupun air kecil. Kemudian sebelum menyiapkan makanan, apabila kita sebagai petugas di fasilitas kesehatan mau menyiapkan makanan, harus cuci tangan memakai air sabun dan air mengalir, ya. Kemudian kalau untuk kita pribadi, setelah kita bersin, ya, kadang kita bersin atau batuk itu karena buru-buru tidak sempat pakai tisu kan, pakai tangan langsung begini, ya. Nah, itu setelah itu seyogianya adalah cuci tangan memakai sabun, ya. Kemudian sebenarnya, ya, sebelum kita, tapi ini jarang kita sadari, sebelum menyentuh mata hidung, refleks, ya, Dok, ya. Jarang sadar, ya, kita jarang sadar. Masa kita mau nyentuh aja, itu jarang sadar. Tapi setelahnya seyogianya memang cuci tangan, ya. Kemudian kalau kita petugas kesehatan di Vaskes, ya, kalau kita selesai merawat pasien, ya, merawat pasien baik itu pasien rawat jalan maupun pasien rawat inap, terutama pasien-pasien dengan penyakit muntah, diare, atau apapun sebenarnya, tidak terbatas hanya muntah dan diare saja, ya. Pasien-pasien yang infeksius terutama, ya, maka kita setelah merawat harus cuci tangan pakai sabun. Terutama lagi kalau kita selesai merawat luka. Jadi kadang petugas atau tidak usah petugas, ya, teman-teman kawan bisa yang di rumah, mungkin anaknya atau keluarganya luka, kemudian kita rawat, nah itu seyogianya setelah merawat atau sebelum dan sesudah, ya, sebelum merawat luka dan setelah merawat luka itu harus mencuci tangan pakai sabun. Kemudian kalau yang di luar Vaskes, misalkan kita menyentuh hewan, baik itu hewan peliharaan maupun hewan-hewan yang bukan peliharaan, ya, hewan ternak istilahnya, ya, pelihara juga, ya, ternak, ya, hewan ternak itu kita seyogianya juga mencuci tangan pakai sabun. Apalagi habis ngasih makan, misalkan, ya, menyentuh pakan ternak, apalagi tidak sengaja tersentuh kotoran ternak, atau kalau di tempat ternak itu di kandangnya semua kan kotor, ya, semua kotor, bahkan kandangnya itu pun kotor, ya. Kemudian jangan lupa lagi setelah kita membuang sampah, kan bisa kita membuang sampah ke depan itu mengikat, ya, merapikan tempat sampah, ya, kantongnya itu, lah itu cuci tangan pakai sabun, ya. Atau apabila kita kelihatan kotor, ya, tangan kelihatan kotor atau kelihatan berminyak, ya, cuci tangan pakai sabun. Satu lagi, kalau kita teman-teman kawan bisa barangkali berkunjung ke rumah sakit atau panti jompo habis mengunjungi orang sakit, nah itu seyogianya sebelum pulang, pasti kalau di Vaskes kesehatan pasti ada kan fasilitas air mengalir dan sabun, itu cuci tangan pakai sabun. Itu waktu-waktu yang penting untuk kawan bisa, gitu, ya. Baik dokter, itu tadi, ya, Dok, waktu-waktu yang harus dilakukan CTPS. Banyak kegiatan yang wajib, yang kita seharusnya melakukan CTPS sebelum melakukan kegiatan tersebut, nggih. Sebelum makan, sesudah buang air besar, sedang menggunakan toilet, memegang bayi maupun mengganti popok. Nah, juga teman-teman yang punya peliharaan ini harus waspada, ya, Dok, ya. Kadang langsung sentuh-sentuh gitu aja. Dan perlu diingat bahwa binatang peliharaan itu berpotensi juga untuk menularkan beberapa kuman, ya, yang bisa ditularkan dari binatang ke manusia, yang kita sebut istilahnya dengan zoonosis, ya. Zoonosis itu adalah penyakit yang didapat manusia karena penularannya lewat hewan, gitu, ya. Itu juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang memang kelihatan lucu, ya, hewan, apalagi kucing gitu, ya, menggemaskan gitu, unyu gitu, ya. Tapi kita juga harus waspada bahwa dia juga berpotensi menularkan, gitu, ya. Iya, kelihatannya lucu gitu, ya, tapi kita lupa harus waspada, ya, Dokter, apalagi kita ternyata. habis pegang kucing mau makan, nah kadang kita kan tidak sadar, ya, mau makan langsung aja makan enak gitu, padahal harus cuci tangan dulu. Iya, Dokter. Dan juga setelah kontak dengan sampah dan barang-barang kotor, ya, Dok, ya. Dan ini yang sangat penting kalau mengunjungi orang sakit di rumah sakit, ya, Dok, itu harus cuci tangan. Karena tempat paling kotor di dunia ini saya bilang adalah rumah sakit. Rumah sakit itu adalah tempat paling kotor di dunia. Iya, karena berkumpulnya kuman itu semua di rumah sakit. Jenis kuman. Iya. Pasti ditemukan. Ya, Dokter, baik. Jadi menarik sekali, ya, Dok, ya, bincang-bincang kita seputar hari mencuci tangan sedunia ini, Dok. Dokter, jadi sebelum kita menutup podcast Bisa Sehat hari ini, mungkin dari Dokter Anti
ada closing statement untuk teman-teman atau pemirsa YouTube di rumah. Silahkan dokter. Ya. Jadi untuk kawan bisa semua ya. Jadi kampanye CTPS ini atau cuci tangan pakai sabun ini, highlightnya atau yang perlu digarisbawahi adalah merupakan kegiatan sederhana, tidak mahal, hemat biaya, tetapi dampaknya besar, terutama dalam mencegah penularan penyakit, terutama pada saat COVID kemarin ya, yang ya semua musibah itu ya, kita anggap pandemi kemarin musibah, itu pasti ada hikmah yang bisa kita petik ya. Mungkin pada saat sebelum pandemi kemarin orang tidak begitu aware ya dengan cuci tangan, ya, tetapi setelah meremehkan, betul meremehkan. Tapi setelah pandemi kemarin ya bersyukurnya atau hikmahnya bahwa saya lihat masyarakat sekarang sudah lebih aware, bahkan ada yang maksudnya sudah mulai istilahnya konsen terhadap cuci tangan ini, mau menyentuh anaknya cuci tangan dulu, itu sudah mulai terbentuk. Nah ini kita akan kampanyekan terus ya setiap tahun supaya akan lebih meningkatkan awareness lagi atau perhatian masyarakat ya. Jadi CTPS itu adalah kegiatan sederhana, hemat biaya, tidak mahal, tetapi efektif dalam upaya untuk mencegah penularan penyakit dari tangan kita yang tidak bersih ya. Itu pertama. Yang kedua, titip untuk kawan bisa dimanapun Anda berada ya, diharapkan dengan kampanye CTPS ini akan menambah wawasan dari kawan bisa ya, terutama untuk cuci tangan memakai sabun ya, dan diharapkan yang lebih luas lagi bahwa kawan bisa ini bisa menjadi agen perubahan di lingkungannya ya, baik di lingkungan rumah ya, kemudian lingkungan sekolah atau tempat kerja atau dimanapun kawan bisa berada ya, terutama tempat-tempat umum, untuk memberikan lagi awareness terhadap cuci tangan ini. Misalkan di tempat kerja atau di sekolah atau di kampusnya belum ada fasilitas cuci tangan ya, fasilitasnya itu yang penting 2, air mengalir dan sabun. Bila belum ada, bisa menyarankan ya kepada pemangku-pemangku yang berwenang di institusinya untuk menyediakan fasilitas ini. Itu yang kita harapkan dari kampanye ini. Iya dokter. Ya. Kemarin untuk COVID kemarin memang benar-benar menyisakan luka ya dok ya. Itu adalah hikmahnya dari pandemi. Iya luar biasa dokter. Ya semoga perilaku cuci tangan ini baik menggunakan sabun dan air mengalir maupun menggunakan cairan antiseptik ya dok, kalau tidak ditemukan sarananya, bisa menjadi budaya yang melekat ya dok bagi dalam diri kita. Tidak hanya saat COVID saja kemarin, dan tetap harus kita budayakan untuk selanjutnya sampai ke depannya, sehingga laju kejadian infeksi ini dapat kita tekan penyebarannya ya dok ya. Baik dokter Anti, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di podcast Bisa Sehat. Semoga apa yang disampaikan dokter Anti dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Baik kawan bisa, sekian podcast Bisa Sehat kali ini. Saya dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.